Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Fitri dengan NIM 21135031. Baiklah, di sini saya akan menjabarkan materi tentang wewenang dan delegasi untuk memenuhi tugas pengantar manajemen. Apa itu wewenang? Wewenang atau authority merupakan saraf yang berfungsi sebagai penggerakan daripada kegiatan-kegiatan tertentu. Wewenang yang bersifat informal untuk mendapatkan kerjasama yang baik dengan bawahannya. Wewenang memiliki fungsi untuk menjalankan kegiatan yang ada di dalam organisasi. Wewenang dapat diartikan juga sebagai hak untuk memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tujuan dapat dicapai. Pengorganisasian atau organizing merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimilikinya, dan lingkungan yang melingkupinya. Menurut Tehani Handoko, membagi dua pandangan yang saling berlawanan mengenai sumber wewenang, yaitu ada teori formal dan teori penerimaan. Teori formal atau pandangan klasik yaitu wewenang adalah dianugerahkan. Wewenang ada karena seseorang diberikan atau dilimpahkan hal tersebut. Sedangkan teori penerimaan yaitu berpendapat bahwa wewenang seseorang timbul hanya bila hal itu diterima oleh kelompok atau individu. Kepada siapa wewenang tersebut dijalankan, dan ini tidak tergantung pada penerimaan atau receiver. Struktur lini, staf, dan fungsional dan wewenangnya. Organisasi lini yaitu semua organisasi mempunyai sejumlah fungsi-fungsi dasar yang harus dilaksanakan. Contohnya, organisasi perusahaan biasanya mempunyai 3 fungsi dasar, yaitu manufaktur atau operasi, pemasaran atau penjualan, dan keuangan. Fungsi-fungsi dasar tersebut dilaksanakan oleh semua organisasi. Organisasi lini dan staf. Staf merupakan individu atau kelompok dalam struktur organisasi yang fungsi utamanya memberikan saran dan pelayanan terhadap fungsi lini. Karyawan staf dan staf departemen tidak secara langsung terlibat dalam kegiatan utama organisasi atau departemen. Wewenang lini adalah wewenang di mana atasan melakukan atasan bawahannya langsung. Wewenang lini adalah wewenang di mana atasan melakukannya atas bawahannya langsung, yaitu atasan langsung memberikan wewenang kepada bawahannya. Sedangkan wewenang staf adalah hak yang dapat dipunyai oleh satuan-satuan staf atau para spesialis untuk menyarankan, memberikan rekomendasi, atau konsultasi kepada personalia hal yang perlu diperintahkan dalam mendelegasikan suatu kegiatan kepada orang lain yang ditunjuk, yaitu 1. Menetapkan dan memberikan tujuan serta kegiatan yang akan dilakukan. 2. Melimpahkan sebagian wewenangnya kepada orang yang ditunjuk. 3. Orang yang ditunjuk mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan agar tercapai tujuan. 4. Menerima hasil pertanggungjawaban bawahan atas kegiatan yang dilimpahkan. Agar wewenang yang dimiliki oleh seseorang dapat ditaati oleh bawahannya, maka diperlukan adanya, yaitu ada kekuasaan atau power. Yang dimaksud dengan kekuasaan power yaitu kemampuan untuk melakukan hak tersebut dengan cara mempengaruhi individu, kelompok, dan keputusan. Menurut jenisnya itu, kekuasaan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu kekuasaan posisi atau position power yang dapat dilihat dari wewenang formal. Besarnya ini tergantung pada besarnya pendelegasikan orang yang menduduki posisi tersebut. 1. Kekuasaan pribadi, personal power, berasal dari para pengikut dan didasarkan pada seberapa besar para pengikut mengagumi, respek, dan merasa terikat pada pimpinan. Kedua, ada tanggung jawab dan akuntabilitas, yaitu kewajiban untuk melakukan sesuatu yang timbul bila seorang bawahan menerima wewenang dari atasannya. Ketiga, ada pengaruh,
yaitu transaksi di mana seseorang dibujuk oleh orang lain untuk melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan harapan orang yang mempengaruhi dapat ditimbul karena status jabatan. Menurut sumber wewenang dibagi menjadi yaitu kekuasaan balas jasa atau reward power berupa uang, suaka, perkembangan karir, dan sebagainya. Kedua, ada kekuasaan paksaan, coercive power, berasal dari apa yang dirasakan oleh seorang bahwa hukuman atau dipecat atau ditegur dan sebagainya. Ketiga, ada kekuasaan sah, berkembang dari nilai-nilai inter karena seseorang tersebut telah diangkat menjadi pimpinan. Keempat, ada kekuasaan pengendalian informasi, berasal dari pengetahuan yang tidak dipercaya orang lain. Kelima, ada panutan, didasari di atas identifikasi orang dengan pimpinan yang menjadikannya sebagai panutan. Keenam, terakhir, ada kekuasaan ahli, yaitu keahlian atau ilmu pengetahuan seseorang dalam bidangnya. Delegasi wewenang adalah proses di mana para manajer mengalokasi wewenang ke bawah kepada orang-orang yang melapor kepadanya. Empat kegiatan yang terjadi ketika delegasi dilakukan. 1. Pendelegasikan menetapkan dan memberikan tujuan dan tugas bawahannya. 2. Pendelegasian melimpahkan wewenang yang diperlukan untuk mencapai tujuan atau tugas. 3. Penerimaan delegasi baik implisit dan eksplisit menimbulkan kewajiban atau tanggung jawab. 4. Pendelegasi menerima pertanggungjawaban bawahan untuk hasil-hasil yang dicapai. Apa itu delegasi? Delegasi adalah perlimpahan wewenang yang bertanggung jawab formal kepada orang lain untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Jadi, delegasi wewenang adalah proses manajer mengalokasi wewenang ke bawah yaitu pada orang-orang yang melapor kepadanya. Alasan perlunya pendelegasian yaitu memungkinkan manajer dapat mencapai lebih dari bila mereka menangani setiap tugas sendiri. Kedua, ada agar organisasi dapat berfungsi lebih efisien. Ketiga, manajer dapat memusatkan tenaganya pada tugas-tugas prioritas yang lebih penting. Terakhir, bawahnya dapat tumbuh, berkembang, dan alat untuk belajar dari kesalahan. Ada 4 kegiatan terjadi ketika delegasi dilakukan. 1. Delegasi menetapkan dan memberikan tujuan dan tugas kepada bawahan. 2. Pendelegasian melimpahkan wewenang yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan atau tugas. Ketiga, penerimaan delegasi yang menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab. Keempat, pendelegasian menerima pertanggungjawaban bawahan untuk hasil-hasil yang dicapai. Manfaat dari pendelegasian wewenang yaitu manajer memiliki banyak kesempatan untuk mencari dan menerima peningkatan bertanggung jawab dan tingkatan manajer yang tinggi. Kedua, memberikan keputusan yang lebih baik. Dan ketiga, perlimpahan yang efektif mempercepat pembuatan keputusan. Dan terakhir, melatih bawahan memikul tanggung jawab, melakukan penilaian dan meningkatkan keyakinan diri serta kesediaan untuk berinisiatif. Hambatan terhadap delegasi yang efektif adalah keengganan untuk mendelegasikan wewenang, keengganan untuk menerima pendelegasikan wewenang, dan ada juga syarat untuk delegasi yang efektif, yaitu kesediaan manajer untuk memberi kebebasan kepada bawahan dalam melaksanakan tugas yang dilimpahkan. Kedua, komunikasi yang baik antara manajer dan bawahan. Ketiga, meningkatkan kompleksitas tugas yang dilimpahkan dan derajat pelimpahan dalam suatu jangka waktu tertentu. Lois Island mengemukakan teknik untuk membantu manajer melakukan delegasi dengan efektif. 1. Tetapkan tujuan. 2. Tegaskan tanggung jawab dan wewenang.
3. Berikan motivasi kepada bawahan. 4. Meminta penyelesaian kerja. 5. Berikan latihan. Dan terakhir, adanya pengawasan yang memadai. Sekian dari penjabaran saya tentang materi wewenang dan delegasi. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.